Presiden Joko Widodo menghadiri groundbreaking Nusantara Superblock di Ibu Kota Nusantara, Rabu 20 Desember 2023. Sejumlah bangunan di Nusantara Superblock bakal dibangun, salah satunya Hotel Bintang 5. Jokowi mengatakan investasi pada Nusantara Superblock ini mencapai 3 triliun rupiah. Groundbreaking ini seolah menjawab keraguan berbagai pihak, khususnya investor di IKN. Presiden Joko Widodo memastikan pembangunan sejumlah proyek yang ada di IKN saat ini menunjukkan semakin meningkatnya minat investor. Salah satu faktor pembentukan IKN adalah kondisi Jakarta yang dianggap tidak cocok lagi sebagai ibu kota. Mulai dari kepadatan penduduk, kemacetan Jakarta, hingga permasalahan lingkungan dan geologi yang telah akut. Anggaran Ibu Kota Nusantara total mencapai 466 triliun rupiah dan ditargetkan bisa merayakan HUT ke-79 RI. Pembangunan IKN ini juga diharapkan menjadi tonggak perjuangan pemerataan perekonomian menuju Indonesia Emas 2045. Oke. Sebelum kita bahas soal IKN, kita ke lapangan terlebih dahulu. Nah, ini Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3 telah tiba di rumah pemenangan Teguh Umar. Kita lihat seperti apa suasana terkini di sana. Dan tadi sebelumnya Profesor Mahfud MD juga telah tiba di rumah pemenangan di Jalan Teguh Umar Menteng, Jakarta Pusat. Nanti akan bersiap bersama-sama menuju JHCC Jakarta. Ya, bersama dengan istri tercinta ya, Ibu Siti Atikoh. Nah, saya penasaran apakah Alam ada di sana atau Alam Ganjar. Tapi saya penasaran juga ini kaos warna putih, kalau terakhir itu tulisannya Abraham. Saya penasaran itu. Nah, kita lihat dulu seperti apa suasana di sana. Irit bicara, menyesuaikan kondisi nih Pak Ganjar ya, karena hari ini kan debatnya itu fokus untuk calon wakil presidennya saja. Betul, sebenarnya satu yang saya nantikan adalah outfit dari masing-masing pasangan calon. Setelah kemarin semuanya pakai baju kembaran kan, nah untuk malam ini apakah ada outfit khusus? Coba saya tanya ke Michael dulu deh, ada arti khusus dengan kaos putih yang dipakai oleh Pak Ganjar, Michael? Ya, kalau kita kan mengangkat tema hitam putih ya, bahwa Pak Ganjar ini tegas, bisa membedakan hitam dan putih. Jadi ketegasan itu yang kita yakini akan dibutuhkan untuk membawa gerak cepat saat ke depan. Oke, baik. Nah, di rumah pemenangan Teguh Umar, Ganjar dan Mahfud, pasangan calon nomor urut 3 akan bertemu dengan para pendukungnya sebelum nanti akan bersama-sama ke arena debat di JCC Senayan, Jakarta. Oke, saya kembali melanjutkan soal pernyataan Cak Imin tadi, Bang Dhanil, soal jalan tol. Visiblekah apa yang dikatakan Bang Marco? Tentunya tidak bisa menafikan bahwa itu adalah hal yang sangat ideal. Visible atau tidak? Ya, pertama jalan tol memang tidak bisa dinikmati langsung oleh abang-abang becak. Betul-betul. Tapi itu keliru, statement itu keliru. Karena tidak berangkat dari pemahaman ekonomi yang baik. Tadi ada istilah multiplier effect, tapi kemudian di sisi lain yang namanya jalan tol itu ya tujuannya untuk konektivitas, menghubungkan, mempercepat jalur distribusi orang, distribusi barang dan sebagainya. Nah, konektivitas itu maksimalisasi pembangunan jalan tol memang harus disertai dan itu sudah dilakukan oleh Pak Jokowi karena komitmen Pak Prabowo dan Mas Gibran itu melanjutkan dan memperbaiki semua yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi. Kami menggunakan istilah extensial leap, lompatannya harus semakin jauh. Nah, terkait dengan jalan tol, jalan arteri dan juga jalan desa ini akan dimaksimalkan. Nah, coba Anda perhatikan, tadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bang Marco.
sepanjang pemerintahan Pak Jokowi salah satu prestasi yang harus diapresiasi itu adalah Pak Jokowi yang akan kita lanjutkan ini itu mampu menjinakkan yang namanya inflasi. Inflasi dimulai di pemerintahan Pak Jokowi itu 2014 ada di angka 8,36, itu sepanjang sampai dengan 2020 itu rata-rata di bawah 4%, artinya inflasinya rendah. Baru kemudian ketika pandemi terakhir saja 2022 itu di angka 5 karena ada faktor X lainnya, terutama faktor eksternal dari dinamika geopolitik dan geostrategis di luar. Artinya apa? Harga-harga itu bisa terkendali dengan baik sepanjang masa pemerintahan ini. Itu juga faktor karena konektivitas ekonomi kita baik begitu loh. Nah, jika konektivitas logistik kita baik, nah tinggal kita akan lanjutkan lebih baik dengan membangun dan memperkuat lagi jalan arteri dan jalan desa. Nah, Bang Daniel, kita saksikan pasangan calon nomor urut 2 seperti apa pantauannya di lapangan. Nah, ini ada di tim liputan kami berada di Jalan Kertanegara. Tadi terlihat ada beberapa Pejabat teras Partai pejabat Gerindra, teras, betul. tim sukses yang ada juga di sana barangkali berangkat sama-sama dengan Pak Prabowo. Nanti akan bersama-sama dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran dari Kertanegara. Berangkat dari Kertanegara. Oke, kalau kita bahas apa yang disampaikan oleh Mas Daniel tadi, saya ke Michael. Yang diusung adalah keberlanjutan ekonomi yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Kalau kemudian dari kubu Ganjar Mahfud sendiri, apakah mirip-mirip atau jangan-jangan ada ruang kritisnya? Ya, kalau kita bicara melanjutkan Pak Jokowi, kita bukan cuma sekedar klaim, tapi kita lihat rekam jejak. Pak Ganjar itu sudah mendukung program-program Pak Jokowi selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Oke. Artinya dilakukan dieksekusi, bukan tiba-tiba tadinya oposisi tiba-tiba masuk, enggak seperti itu. Ada konsistensi, ada nilai di sana. Nah, tunggu sampai di sana konsistensi dan nilai kita harus break sejenak. Saya akan kembali kepada Anda untuk menjabarkan, mengelaborasi mengenai konsistensi dan nilai tersebut. Kita break sejenak.